Kain, dia sebagai seorang petani. Jadi Kain ini adalah seorang petani pertama sekali yang dicatat di dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang keempat. Jadi dia mengolah tanah dan ada hasil dari apa yang dia olah itu. Kemudian Kain itu mempersembahkan sebagian hasilnya kepada Tuhan. Apakah Tuhan meminta Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya? Bukan. Ini adalah inisiatif, bentuk ucapan syukur Kain. Tetapi kalau kita lihat, Kain dan persembahannya tidak diindahkan atau tidak diterima, ya, tidak diterima, tidak diindahkan, tidak dipandang. Kenapa? Karena Kain tidak hidup dalam kebenaran. Artinya Kain tidak memiliki iman. Iman yang seperti orang tuanya. Iman yang seperti adiknya. Ya, iman kepada siapa? Kepada Sang Mesias yang telah Tuhan Allah sampaikan kepada orang tuanya di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Orang tuanya punya iman, yes, punya iman. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, setelah mereka mendengar kabar baik itu yang telah diucapkan oleh Tuhan Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Adam, orang tuanya itu memberikan nama kepada istrinya, yaitu Hawa. Dalam teks Ibrani namanya Kafah. Arti dari Kafah itu adalah ibu dari semua yang hidup. Jadi nama itu diberikan oleh Adam setelah menerima janji atau disebut kabar baik atau bisa dikatakan proto-evangelium. Ini adalah Injil yang pertama kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Jadi Injil itu, kabar baik itu berbicara tentang Mesias, Yesus Kristus. Ini yang menjadi iman dari orang tuanya, saudara. Dan ini juga yang mereka miliki ketika mereka hidup di luar dari Taman Eden. Hingga melahirkan seorang anak pertama namanya Kain, kemudian anak kedua namanya Habel. Dan Habel memiliki iman sama seperti iman yang dimiliki oleh orang tuanya. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1, 4, dan 6. Kalau kita perhatikan di sana bahwa yang membuat Habel berkenan dan persembahan yang dipersembahkan oleh Habel kepada Tuhan itu juga dipandang baik dan diterima oleh Tuhan. Dan itu semua karena apa? Bukan karena korban persembahannya Habel, tidak. Tapi karena iman. Iman yang dimiliki oleh Habel. Iman Habel dari mana? Iman yang disampaikan oleh orang tuanya. Di mana kabar baik itu dalam Kejadian 3:15 ini juga yang disampaikan kepada anaknya. Dan dari pendengaran akan firman Kristus, ya, Kejadian pasal 3:15 ini menimbulkan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Haleluya. Jadi inilah yang menjadi dasar kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Iman dari firman Kristus, dan iman itu dimunculkan. Dan iman itulah yang menjadi dasar kita melakukan sesuatu. Pasti yang keluar itu bukanlah sesuatu yang tidak benar, bukan sesuatu yang tidak baik, tidak. Ya, tetapi ketika seseorang punya iman kepada Kristus, dasarnya adalah iman, yaitu Yesus Kristus itu, maka orang itu pasti melakukan sesuatu yang berkenan. Apa yang dimaksud dengan yang berkenan? Yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini dia, saudara. Ini dia. Jadi yang dipandang Habel berkenan adalah karena imannya akan kabar baik itu, Mesias. Kain bagaimana? Kain tidak. Kain tidak memiliki iman. Kain juga tidak hidup di dalam kebenaran. Artinya di dalam hati Kain tidak ada firman Kristus yang menetap. Ya, Kain tahu, tetapi firman itu tidak mendapat tempat di dalam hati Kain. Makanya dia ditolak. Tetapi apakah Tuhan tidak sayang Kain? Tuhan sayang Kain.
Tapi kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya nanti, bukan Tuhan yang meninggalkan Kain, tetapi Kain sendiri yang meninggalkan Tuhan. Baca di ayat-ayat berikutnya ya saudara. Terima kasih saudaraku. Jadi kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hati kita ada firman Kristus, Roh Kudus, dan kita juga hidup di dalam kebenaran itu, yang keluar adalah kebenaran itu, maka inilah yang menjadi kita dibenarkan oleh Allah. Ya, tanpa iman tidak ada orang yang bisa berkenan di hadapan Allah. Jadi imannya harus jelas. Iman kepada siapa? Kepada Sang Mesias, Allah yang telah menjadi manusia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, yang telah naik ke sorga. Jadi harus jelas imannya ya. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Maka kalau kita sudah punya iman, jangan khawatir. Biarlah iman itu yang bertindak mengerjakan segala sesuatu. Haleluya.